Coba bayangin planet kita, bumi. Titik biru kecil di tengah lautan luar angkasa yang luas banget. Di titik ini, kehidupan tumbuh subur. Agroindustri itu usaha besar manusia buat manfaatin hasil alam bumi. Ini nyambungin kerja keras petani di sawah sama makanan di meja kita. Termasuk di dalamnya nanam tanaman, ternak hewan, sama ngelola perikanan dan hutan dengan hati-hati. Kerjasama yang rumit antara kepintaran manusia dan proses alam ini penting banget buat peradaban kita. Anggap aja agroindustri itu kayak jaring laba-laba raksasa yang saling nyambung. Mulai dari hasil utama pertanian. Ini termasuk semua yang ditanam di tanah atau diambil dari air. Agroindustri juga mencakup langkah-langkah penting berikutnya. Misalnya penyimpanan, pengolahan, sama penyaluran bahan mentah ini. Intinya, ngubah hasil panen sederhana jadi macem-macem produk. Produk yang ngasih kita makan, pakaian, bahkan jadi sumber energi buat industri kita. Buat negara kayak Indonesia yang kaya sinar matahari dan tanah subur, ngerti sistem ini penting banget. Ini jalan buat buka potensi besar, jalan menuju kemandirian dan kemakmuran. Agroindustri nyediain lapangan kerja, dari petani kecil di desa sampai pabrik pengolahan besar. Selain kerjaan, agroindustri juga ngejamin ketersediaan pangan. Ini dasar penting buat masyarakat yang stabil. Agroindustri juga nyumbang banyak buat pendapatan domestik bruto negara. Ini mesin pertumbuhan ekonomi, yang dorong pembangunan dari bawah ke atas. Kalau agroindustri maju, kehidupan di desa jadi lebih baik, akses ke pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup juga meningkat. Sekarang, coba kita lihat lebih luas lagi, dari sawah-sawah kita ke panggung dunia. Dunia kita sekarang makin nyambung satu sama lain. Fenomena ini kita sebut globalisasi. Ini kayak gelombang besar dari luar angkasa, yang ngebentuk industri di mana-mana. Buat agroindustri Indonesia, gelombang ini bawa peluang besar, sekaligus tantangan berat. Hasil pertanian Nusantara sekarang bisa nyampe ke pasar yang jauh banget di luar negeri. Bayangin biji kopi Indonesia dinikmatin di kafe-kafe Eropa, atau rempah-rempahnya nambah rasa masakan di seluruh dunia. Ini buka sumber pendapatan baru yang gede banget, dan kesempatan buat produsen lokal berkembang. Masuknya modal dan teknologi dari luar negeri juga bisa jadi pendorong yang kuat. Investasi asing bisa bantu modernisasi cara bertani, bisa ningkatin infrastruktur, dari sistem irigasi sampai fasilitas pasca panen. Teknologi baru, kayak pertanian presisi atau teknik pengolahan makanan canggih, bisa ningkatin efisiensi dan kualitas produk. Tapi, arus global ini nggak selamanya mulus. Makin terhubungnya kita juga berarti persaingan makin ketat. Petani dan pengusaha agro Indonesia jadi bersaing sama produsen dari seluruh dunia. Ini bisa naikin harga lokal dan keuntungan. Makanya, sambil manfaatin peluang globalisasi, Indonesia juga harus bangun ketahanan. Negara yang mau maju di tengah rumitnya agroindustri butuh bintang penunjuk arah. Buat Indonesia, panduan ini datang dari kebijakan pemerintah. Kebijakan ini tujuannya ngarahin sektor ini ke pertumbuhan yang berkelanjutan, daya saing yang lebih baik, dan kesejahteraan rakyat yang meningkat. Pemerintah Indonesia sadar banget betapa pentingnya agroindustri secara strategis. Ini bukan cuma soal produksi pangan, ini soal kedaulatan ekonomi, pemberdayaan masyarakat desa, dan ketahanan nasional. Salah satu fokus utamanya adalah ningkatin produktivitas dan efisiensi di tingkat petani. Caranya dengan dorong penggunaan teknologi pertanian modern dan cara-cara terbaik. Kebijakan mendukung penelitian dan pengembangan bibit unggul dan teknik bertani yang lebih efektif. Ada program buat perbaiki infrastruktur irigasi di seluruh negeri. Usaha juga dilakuin buat permudah petani dapat modal. Selain itu, layanan penyuluhan pertanian juga diperkuat. Aspek penting lain dari kebijakan pemerintah adalah pengembangan industri hilir. Tujuannya biar nggak cuma ekspor bahan mentah pertanian aja, tapi fokusnya nambah nilai lewat pengolahan. Bagian 4, mesin pengubah kekuatan penting pengolahan. Coba bayangin bahan mentah yang dipanen dari tanah subur dan perairan kaya Indonesia. Sebutir beras, buah kopi, ikan yang baru ditangkap. Dalam bentuk aslinya, mereka punya potensi. Tapi lewat sihir pengolahan, potensi ini baru benar-benar kebuka. Industri pengolahan itu mesin pengubah di dalam agroindustri. Ini tahap ajaib di mana hasil pertanian mentah diubah jadi macam-macam produk. Produk yang lebih bernilai, lebih praktis, lebih awet disimpan, dan seringnya lebih bergizi.
Perubahan ini bukan cuma kimia atau fisik, tapi juga ekonomi, nambah nilai yang besar di setiap langkah dari petani ke konsumen. Peran industri pengolahan itu macam-macam dan penting banget. Pertama, industri ini bikin produk pertanian yang gampang busuk jadi lebih awet. Buah dan sayur segar mungkin cepet basi. Tapi kalau diolah jadi jus, selai, makanan kaleng atau produk kering, bisa disimpan lebih lama. Ini ngurangin kerugian pasca panen. Masalah penting di banyak sistem pertanian. Ini juga bikin produk bisa dikirim lebih jauh, buka pasar baru yang jauh dari ladang petani. Bagian 5. Kekayaan melimpah, permata agroindustri Indonesia. Indonesia, kepulauan yang tersebar kayak zamrud di Laut Khatulistiwa, dikaruniai kekayaan pertanian yang luar biasa. Iklim tropisnya, tanah vulkanisnya yang subur dan keanekaragaman hayatinya yang kaya, nyiptain banyak banget potensi komoditas buat agroindustri. Di antaranya, ada beberapa yang bersinar paling terang, udah jadi penyumbang besar dan punya janji lebih besar lagi buat masa depan. Minyak sawit, nggak diragukan lagi. Pemain raksasa. Indonesia itu produsen dan pengekspor terbesar di dunia. Minyak serbaguna ini ada di mana-mana, dari produk makanan, kosmetik, sampai bahan bakar nabati. Walaupun penanamannya punya tantangan lingkungan yang harus diatasi dengan serius, pentingnya buat ekonomi nggak bisa dibantah. Terus ada daya tarik wangi kopi Indonesia. Dari rasa kuat khas tanah kopi Mandailing Sumatera, sampai rasa kompleks kopi Arabica Jawa, kopi Indonesia disukai para ahli kopi di seluruh dunia. Iklim mikro yang unik di seluruh Nusantara ngasilin macam-macam rasa kopi yang keren banget. Sama juga, kakao, bahan dasar coklat yang enak banget, tumbuh subur di iklim Indonesia. Sebagai produsen besar dunia, Indonesia punya kesempatan buat lebih maju lagi di pengolahan hilir. Selain yang besar-besar tadi, Kepulauan Rempah Indonesia terus nunjukin namanya. Cengkeh, pala, lada, kayu manis, dan vanila cuma beberapa dari harta karun wangi yang ditanam di sini. Rempah-rempah ini bukan cuma bumbu masak penting di dunia, tapi juga dipakai buat obat-obatan dan kosmetik. Membangun rantai pasok yang kuat, ngejaga kualitas, dan promosiin keunikan asal rempah-rempah ini bisa buka nilai ekonomi yang besar. Bayangin cerita di setiap rempah, cerita tentang tanah vulkanis, matahari tropis, dan tradisi berabad-abad, sekarang siap buat dinikmati dunia. Bagian 6. Memanen masa depan yang lebih cerah, masa depan agroindustri Indonesia. Pas kita lihat potensi besar agroindustri Indonesia, rasanya kayak lihat peta bintang yang penuh titik cahaya, masing-masing itu peluang. Perjalanan buat buka semua potensi ini masih berlangsung. Cerita besar tentang usaha manusia, kekayaan alam, dan pandangan strategis ke depan. Indonesia ada di momen penting. Kita punya sumber daya manusia, dan kesadaran yang makin tinggi soal jalan ke depan. Masa depan agroindustrinya bukan cuma soal ngasilin lebih banyak makanan atau komoditas, tapi soal bangun sistem yang berkelanjutan, adil dan tangguh, yang bisa ngasih makan rakyatnya, nguatin ekonominya, dan jaga warisan alamnya yang berharga buat generasi mendatang. Tantangannya emang ada. Perubahan iklim jadi bayang-bayang besar, ngancam hasil panen, dan butuh penyesuaian. Pasar global selalu berubah, jadi kita harus lincah dan inovatif. Penting banget buat ngelakuin praktik berkelanjutan, buat jaga keanekaragaman hayati dan ekosistem penting. Tapi di dalam tantangan ini ada bibit-bibit inovasi. Teknologi pertanian pintar, energi terbarukan buat pengolahan, model ekonomi sirkular yang ngurangin sampah. Ini bukan cuma kata-kata keren aja. Ini alat-alat penting buat bangun agroindustri masa depan. Masa depan di mana produktivitas dan jaga lingkungan jalan bareng. Pengembangan industri hilir yang terus-menerus bakal jadi bab penting dalam cerita ini. Naik kelas di rantai nilai, ngubah bahan mentah jadi produk jadi bernilai tinggi. Disitulah keajaiban ekonomi yang sebenarnya terjadi. Ini butuh investasi di penelitian dan pengembangan, dorong inovasi di teknologi pangan, pengemasan dan pemasaran. Bayangin petani kecil nggak cuma jual biji mentah, tapi jadi bagian dari koperasi yang ngasilin kopi kemasan kelas dunia, ikut nikmatin untung yang lebih besar. Pada akhirnya, masa depan agroindustri ini itu cerita inspirasi, bukti apa yang bisa dicapai kalau suatu bangsa manfaatin kekayaan alamnya dengan bijak, inovasi, dan komitmen kuat buat kesejahteraan rakyat dan planetnya.